Sagungan dumadi rahayu. Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak Ditoko. Untuk menyingkat waktu, semua kepada waktu dan tempat saya haturkan tadi. Ya, salabes sabake baya bau ya. Iya. Tadi kibot cerita de aku tidak ada laku sukino karo kapul kibau pas penutupan sing sangat tino jadi pas kewet jangan sampai pintu kakak terus dia kapul. Iya. Barco sasi betul dalam tompo posisi tak ada tadi ini aku ngomong ada yang malam sing terbuka, gue cepet ditangkep karo alam semesta gitu ya. Tadi salah si CD kode ini para siswa palagari Nusantara narek kode laku in pancen kedunungan dijenengi garis leluhur kadang kala ya dibutuhake nerusake tugasnya para leluhur ya. Semangat sih Salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Nah, ini tadi lagu tutupan Kang Sukino dan bersama Kang Kabul ngoten ya Pak di hari yang ke-9 ya Pak. Sebenarnya tadi itu sudah membuat wejangan 2 kali tapi gagal terus gitu ya Pak. Karena apa? Karena Pak Detoko kalau di alam semesta itu langsung di alam itu apa yang disampaikan itu langsung ditangkap oleh alam gitu ya Pak. Apa istilahnya itu Pak Detoko menyampaikan jadi untuk para siswa Palangkaraya Nusantara kalau laku yang istilahnya itu ginaris ketitisan leluhur lah itu nanti akan dibutuhkan dalam lagu selanjutnya Pak. Contohnya ada si cenderung dia yang daerah pegunungan benernya daerah Wonosobo Mendurung ya. Gue ada dia gue terkenal gue para garis leluhur mesti sing duwe jalure mesti gue sing terkenal Gimbal ya. Nah kuwi ana sejarah zaman rikala semono leluhur kuwi ana sing jenenge Nyai Ronce pernah krungu durung? Pernah mireng ning daerah Ngerta Pak. Nyai Ronce karo Kyai Kadelete ngono ya. Kadelete Pak. Pernah krungu. Nek mirenge mumpun ning mboten ngertos pinten ngoten lho Pak. Kuwi ya leluhur sing reksa ana daerah Diang kono. Ceritane kuwi Nyai dia Gimbal. Akine yo Gimbal ngono ya. Dadi carane sing mesti dadi kesakralane awet sampai saiki dadi ruwatane ana bocah sing padha gimbal mesti arep dipotong rambute kudu diruwat dhisik ora diruwat engko ya tewas digundul kasarane iso tukulane ya gimbal meneh ngono ya. Oh nggih Pak. Maki. Nggih Pak. Nah, contohnya di daerah Dieng itu di daerah Wonosobo dataran tinggi itu ada sekelompok yang ada garis leluhurnya menurut jalurnya gitu ya Pak De. Yaitu para gimbal gitu ya Pak De. Di sana itu dulu ada Nyai Ronce dan Aki Kadelete Pak De. Nah itu nyainya juga gimbal, akinya juga gimbal Pak De. Nah, kebetulan sampai sekarang itu orang-orang di sana yang gimbal-gimbal itu kalau mau dipotong rambutnya yang gimbal itu harus istilahnya itu diruat dulu Pak De. Kalaupun tidak diruat, walaupun dipotong sampai gundul nanti akan tumbuh rambut yang gimbal lagi Pak De. Jadi carane Nyai Ronce kuwi ana sambungane karo Ratu Kidul sing jaga laut kidul kuwi ya. Nggih Pak De. Dadi saumpama delalahe Anggara kuwi duwe status keturunan garis gimbal kuwi nek ora diruwat kuwi kok tekan kapan mesti tukule rambute ya gimbal ngono ya. Nggih Pak De. Kenapa kok dadak diruwat ora digawe gimbal wae kira-kira ora dibangke gitu ya. Nggih Pak De.
Jadi Nyai Ronjo itu ada hubungannya dengan Ratu Kidul gitu ya Pak Di? Atau Pak Di? Lah orang-orang Gimbal sana itu kenapa kok harus diruat kalau mau memotong rambutnya gitu ya Pak Di? Atau Pak Di? Lah Pak Di Toga itu bertanya kenapa kok harus diruat dulu sebelum memotong rambutnya Gimbal? Kok tidak dibiarkan Gimbal saja? Atau Pak Di? Pembul. Ngetes lah Pak Di. Padude. Kemudian untuk keselamatan. Padude. Ambil memutus karma. Padude. Padude bener. Putus karma. Padude. Bisa Pak Di putus karma. Padude bener. Padude. Itu keselamatan. Padude. Padude bener. Padude. Kan sik ndoro pun tiba ya Pak. Keturunan tiba mungkin nyanyi Pak. Có được. Bây giờ bụng nó làm bậy. Apa ya Pak? Sekarang bukan ya. Yang jelas kalau sudah di apa Pak? Yang jelas kalau sudah diruat itu nanti tumbuhnya rambut tidak gimbal lagi Pak. Di samping itu juga istilahnya itu menghilangkan apa istilahnya itu pekerto tadi ataupun memutus karma-karmanya Pak. Yang karma yang jelek-jelek itu ya Pak. Jadi bicara membaik khỏe bằng cuốn được ya. Bicara deh betot karma deh leluhur jaluk keslah betan ya. Kamu kok deh tinggu kembali. Kamu kok tadi penerus ya perlu ure gitu ya. Tadi gentan itu kasih. Karena manusia kuwi kadang kala sing disawangi uripe bisa kebiaran yang alamnya padha. Dadi akhirnya wedi nerusake pagaweane utawa tugase lelu ure gitu ya. Nah, kenapa kok orang-orang di sana itu kalau mau memotong rambutnya itu harus diruat dulu, lah itu untuk memotong istilahnya itu karma dari para leluhurnya untuk keselamatan gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kalau tetap gimbal itu kan bisa meneruskan apa istilahnya itu tugas-tugas para leluhurnya zaman dulu Pak. Tapi kalau sekarang itu manusia yang dilihat itu kebiarannya di dunia saja Pak. Itu Pak. Jadi tidak memandang kalau istilahnya itu tetap gimbal itu bisa meneruskan tugas-tugas leluhurnya zaman dulu Pak. Makanya dia gono tradisi kaya mengkono sing digelar temeka saiki karena diyakini kuwi dige njaluk keselamatan. Kamu kok nek wis diketok gimbali wis dadi menungso lumrah ditasa wantah. Carane wis medhot karo garis leluhur. Dadi menungso lumrah ngono ya. Iya Pak. Nah kalau tradisi seperti itu sudah menjadi tradisi di sana ya Pak. Pemotongan rambut gimbal dengan ruatan itu Pak. Padahal itu sudah diputus dari garis leluhurnya gitu ya Pak. Dan sudah menjadi manusia biasa gitu ya Pak. Tidak seperti dulu masih ada hubungan garis dengan leluhurnya Pak. Kalau kok sapa boleh dilalek gimbal kuwi kecenderungan apa secarane anggone iki kecenderungan generasi penerus gimbal kasarane ngono ya. Kuwi sak jalu-jaluke apa wae diwenehi ora mungkin disulayani ngono ya. Nggih Pak. Carane wis dipanghormati, carane wis dikai istimewaan, sak jalu-jaluke dikai, sing penting rambutnya gelem diketok ngono ya. Carane ngono kuwi ngono ya. Oke Pak. Contohnya Kang Anggora itu sebagai generasi penerus gimbal itu ya Pak. Sebenarnya itu apa yang diminta itu apa saja yang diminta itu diberikan Pak. Tidak mungkin disulayani Pak. Tidak mungkin ditolak gitu ya Pak. Itu dengan memutus garis rambut gimbalnya itu Pak. Dadi carane iki tak buka, iku iso dadake kontroversi, iso dadake wong salah pangerten. Karena kuwi rahasiane para leluhur ya. Kenapa kok dadak di kayak kaya mengkono? Kenapa kok dadak diruat supaya ora dadi gimbal rambuté? Karena pancen tanah bumi Nusantara iki wong-wong sing duwe terus garis leluhur pancen karepe padha diilangi. Carane ditutup
tumpas ben ora ana pada rusik gitu ya. Oke Pak De. Nah ini kalau Pak De Toko membuka hal tersebut itu nanti akan menjadi bisa jadi kontroversi gitu ya Pak De. Atau Pak De? Lah kenapa kok orang-orang gimbal sana itu dalam memotong rambutnya harus diruat? Itu memang seperti itu karena apa di Nusantara ini terutama di Jawa ini memang orang-orang yang punya tos garis lelur itu mau ditumpas Pak. Asal nek kaya mengkono ya. Kadang kok nek kowe iku ora digawe kaya mengkono, nek daerah dia kono akeh para generasi penerus tah leluhure si saka gimbal iki mau kamangka nek kowe sing duwe terus garis leluhur sing gimbal iki mau duweni kadigdaya, duwe sifat linuwe, sifate kandel saka sing kuwasa. Kasarane wis ora tetes apa ngono ya. Kalau istilahnya kalau tidak dibuat seperti itu nanti orang-orang gimbal sana itu yang mempunyai telah lelur itu nanti akan menjadi kasarannya menjadi orang sakti gitu ya Pak De. Yang tidak bisa diapa-apakan gitu Pak De. Makane jaman saiki iki akeh wong sing kadunungan sifat garis leluhur sing akhirnya dihapusi karena perubahan zaman supaya dadi manusia lumrah tita samantah carane ngandhakake kuasane Gusti yen manusia kuwi sejatine ora duwe daya apa-apa kajaba daya Gusti karena yen ana daya-daya linuwe sing diduweni manusia kadang kala iso ndadekake kesombongane iso lali karo sing kuwasa ngono ya. Dan di Nusantara ini banyak sekali orang-orang yang punya garis leluhur itu diputus gitu ya Pak De. Biar istilahnya itu tidak menjadi sombong orang itu Pak De. Dan selain itu juga biar orang itu merasa bahwa tidak ada daya kekuatan kecuali daya kekuatan Gusti atau pangeran gitu Pak De. Karena apa garis terus menungso ning tanah Nusantara ki akeh sing didaya jajane. Jadi carane duwe ilmu, carane sing tanpa batas. Ilmu sing ora iso diukur karo akale menungso. Makane nganggo perubahan zaman kuwi piye carane ngikis supaya wong sing sekti linuwih kuwi iso dadi menungso lumrah tita samantah. Supaya carane alam iso selaras. Ora kok zamane purbakala zaman semono ngono ya. Sebenarnya orang-orang di Nusantara ini banyak sekali orang yang mempunyai tos leluhur yang istilahnya itu mempunyai kekuatan ataupun ilmu yang tanpa batas gitu ya Pak De. Maka orang-orang seperti itu zaman sekarang ini banyak yang dikikis gitu Pak De. Makanya di zaman biyen kuwi ilmu Jawa iki kawarta. Ana ilmu sing jenengane kasarane Nawarontek, Pancasona, 5 bayang-bayang, Pak sepiturute ngono ya. Iya Pak De. Nek era-erane tahun 70-an mesti pernah ngrungokke sandiwara ngono ya. Iya Pak De, drama Kumbara Pak De. Ngono ya. Nah, orang-orang zaman dulu itu memang sakti-sakti Pak De. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dimilikinya Pak De. Seperti Rawa Rontek, Pancasona, 5 bayang-bayang dan masih banyak lagi Pak De. Belum meneh kok nek erane tuntun nular kok dene moyo ilmu entuk bajil ora yo pedeni lah. Segara geni Pak De. Segara geni ngono ya. Iya Pak De. Belum lagi kalau zamannya istilahnya itu drama tutup tinular contohnya Moyo mempunyai ilmu seperti Tom Bajil itu kan mengerikan ya Pak De, bahaya Pak De. Nah, karena mempunyai ilmu segara geni ya Pak De. Jadi narasi-narasi kaya mengkono kuwi kenapa dikataake sandiwara radio tekane film lebar. Pancen kuwi jajane kasunyatan ilmune para leluhur Nusantara. Nek wis dikikis karo kemajuan zaman ya. Nah, kenapa hal seperti itu divisualisasikan lewat sandiwara sampai film-film gitu ya Pak De? Itu memang menandakan kenyataannya ilmu-ilmu para leluhur zaman dulu gitu ya Pak De. Tapi itu semua sudah terkikis dengan kemajuan zaman Pak De. Anake si jenenge leluhur masyarakat kuwi duwe garis tulis waris titis. Senajan zaman modern tetep kudu ana peneruse si jenenge leluhur ya. Iya Pak De.
Makane yo ora bokal. Jujur carane pernah ana kejadian sing jenenge nerusake garis leluhur. Kodene sing dialami palanggahan karo Nusantara ya pancen dikersakake karo garis leluhure iki perwakilane nerusake tugase ngono ya. Tetapi yang namanya leluhur jagat itu mempunyai garis, tulis, waris, dan titis itu ya Pak. Walaupun kemajuan zaman, tapi masih ada yang orang yang istilahnya itu bisa meneruskan perjuangan leluhur zaman dulu Pak. Seperti halnya di Palangkaraya Nusantara ini juga ada yang di istilahnya itu disuruh meneruskan perjuangan leluhur zaman dulu Pak. Makanya yo ada sing dijaluk. Delala sing dijaluk yo mesti turunane gimbal senajan gawean ananging wis jiwane wis merasuk kelawan kegimbalane ngono ya. Iya Pak. Dan ada yang diminta gitu ya Pak. Ada yang diminta dan yang diminta itu keturunan gimbal walaupun gimbalnya itu dibuat gitu loh Pak. Buatan gitu ya Pak. Tapi kan sudah merasuk dalam jiwanya rambut gimbal itu Pak. Makanya tugas kuwi jajane ini kayak kalau mau podo iki lumatar wadahku iki nyambungake marang sliramu kabeh kelawan terus garis leluhurmu. Supaya apa sing nerusake tugas para leluhur. Dadi leluhur kuwi ya ana masa baktine, ana masa tugase. Kudu disambung tugase meneh ngono ya. Iya Pak. Makanya Pak Detoko turun di alam maya pada ini lewat wadahnya Pak Detoko ini untuk menyambungkan kita dengan garis leluhur kita gitu ya Pak De. Untuk melanjutkan tugas-tugas para leluhur gitu ya Pak De. Karena tugas leluhur itu juga ada masa baktinya Pak De. Makanya dia bentuk sombong punya kepe musibah atau kecelakaan. Ini jajane pancen dikersakake leluhure nerusake tugase. Makanya dianugerahi jenenge Sang Hyang Kribo wis nerusake tugase ning dieng kono ngono ya. Nah kalau yang melihat itu manusia biasa, manusia umum itu bisa dibilang musibah atau kecelakaan gitu ya Pak De. Tapi memang itu sudah diminta dikersakan gitu ya Pak De untuk meneruskan perjuangan leluhur di sana itu Pak De. Makanya dinamakan Sang Hyang Kribo gitu ya Pak. Ora keren sewakili penerusé petugase leluhur jagat jebule yo siswane Palanggahan yo keren aku. Nggih Pak De. Apa tidak keren yang mewakili yang meneruskan penerusnya leluhur jagat itu jebule siswa Palangkaraya Nusantara kan keren gitu ya Pak. Makanya si podo sinau nek kene iki kudu siap terusake risalahe tugase saka para leluhure. Dadi carane dilalae siramu kok besok tak tirakat ing endi mbone Semeru ning Merapi apa ngendi kok dikersake ning kono berarti siramu terus garis leluhure saka kono ngono ya. Jadi para siswa Palangkaraya Nusantara itu harus siap untuk meneruskan perjuangan para leluhur zaman dulu gitu ya Pak. Contohnya kalau Pak Detoko mengajak kita mereka di Semeru kebetulan ada yang diminta di sana berarti orang yang diminta itu disuruh meneruskan leluhur zaman dulu yang ada di sana Pak. Banjur nek wis padha kaya begini mesti sliramu lah yo wedi tekan aku to. Lalu suruh instruksi, ayo padha tukan yang Merapi, absen lebih masuk angin lah ngono. Salahnya kudu ya. Cocok aku kemilih penerusnya leluhur Merapi lah ngono. Nah kalau sudah mendengar hal seperti ini nanti kan kalau diajak tirakat itu pada deg-degan semua gitu ya Pak De. Contohnya Pak Detoko mengajak tirakat di Merapi lah malah istilahnya itu ada yang minta izin, maaf saya izin karena masuk angin gitu ya Pak De. Karena takut nanti diminta di sana untuk meneruskan leluhur di sana Pak De. Kamu kok wis tekan bulat, wis tenanan mlakune garis dalan leluhur, kuwi bakalan oleh anugerah. Anugerah apa? Wong kang diluhurake sesandingan kelawan Gustine, kang nerusake jejibane risalahe.
mengku alam semesta karena alam semesta kuwi dijaga kalawan gaib lan kang nyata ngono ya. Padahal kalau tekannya itu sudah bulat, kita itu apa istilahnya itu kalau pilih suruh meneruskan perjuangan para leluhur, kita itu akan bersandingan dengan kursi pangerannya gitu ya Pak Di. Sementara di alam semesta itu kan juga dijaga para leluhur yang gaib ataupun yang nyata gitu Pak Di. Karena apa ya sliramu sing kuwata kace kedagingan bahwa sejenenge jasmani kuwi ngilmumu saka kadewatan ora iso digunakake. Lah kok sliramu nek dadi gaib lagi iso nggunakake ngilmune kadewatan lho ya. Oh, iya, Pak. Karena apa? Karena kalau kita itu masih kewadakan, masih berwujud badan jasmani ini, ilmu kadewatan belum bisa digunakan, Pak De. Tapi kalau nanti kita itu sudah masuk di alam gaib, sudah tidak kewadakan lagi, ilmu kadewatan baru bisa digunakan, Pak De. Jadi besok sapa bone cara kasarane delalae kok moyo kuwi dadi sang yang merapi. Kuwi ngilmune iso digunakake nek wis nang alam gaib, iso mabur ana rene. Iso ngetokke ajan cegorokan iku dene ajane teng bajil ku mau lho ya. Jadi seandainya nanti Moyo diminta gitu ya Pak De. Diminta untuk oleh Sang Hyang di Merapi sana untuk meneruskan perjuangannya, dan nanti Moyo itu bisa menggunakan ilmu kadawetannya, bisa mengeluarkan aji segoro geni seperti yang dimiliki Tom Bajil itu ya Pak De. Dadi nek sing wujud dhewe kelakane Moyo kaya begini ora iso nggunakake. Ada yang ini sifatnya dadi gaib bisa nggunakake ajiane. Atau nek segoro geni dadi jakate hawane lak panas lho ya. Iya Pak De. Nah, kalau masih berwujud pada seperti Moyo ini tidak bisa mengeluarkan ilmunya aji segoro geni, tapi kalau sudah wujud gaib itu Moyo bisa mengeluarkan aji segoro geni, dan kalau mengeluarkan aji segoro geni jagatnya kan menjadi panas gitu ya Pak. Kasarnya kayak mengkono lho ya. Iya Pak. Jadi siramu kudu siap jenenge kesih jawuh tugas saka leluhur. Kuwi sejatine dalanmu menuju ning keluhuran. Aja mbok anggap apa sing digelar iki paribasane ora direncana karo sing kuwasa kabeh direncanakake ngono ya. Ketimbang kasarane sliramu kok dene wong lumrah titasamantah. Akhire kuwi wis ora ana perjalanane dharma baktine kelawan alam semestane. Kuputane jaman ya cukup ngabekti kelawan keluargane. Ora iso ngabekti kelawan alam semestane ngono ya. Jadi kita itu harus siap istilahnya itu kalau diminta untuk meneruskan perjuangan leluhur zaman dulu gitu ya Pak. Jadi kita bisa mendharma baktikan untuk alam semesta ini Pak. Berbeda dengan manusia yang biasa seperti ini ya Pak. Berbaktinya hanya cuma untuk keluarganya saja Pak. Tidak bisa berbakti ataupun berguna untuk alam semesta Pak. Dan menungso lumrah titasamantah lah air ayate lah wis kukutan rampung nunggu pembangkitan alam kubur. Anangin nek nerusake perjuangan leluhur siramu mempindah papan panggonan. Isi iso ngawasi sing jenenge alam semesta kelawan tugas risalah sing kuwasa ngono ya. Dan kalau manusia titasamantah ini manusia biasa ini kalau akhir hayatnya itu akan pindah di alam kubur gitu ya Pak. Tapi kalau manusia yang sudah dikehendaki menjadi penerus perjuangan para leluhur itu nanti cuma pindah alam Pak. Jadi walaupun sudah mati raganya itu masih bisa bertugas di alam semesta ini Pak. Makanya di palagan karo pengusadara kena loro gerbangi ana kadewatan karo sulan. Kadewatan kuwi tugase nerusake tugase para jawata. Wong kang pinilih wong kang diluhurake. Wong kang duweni anugerah saka Gustine gitu ya. Makanya di Palangan Karupan Nusantara ini ada kerasulan dan ada kadewatan gitu ya Pak. Kalau orang-orang yang ada di kadewatan itu meneruskan perjuangan para Jawata zaman dulu ya Pak, yaitu orang-orang yang pinilih yang mendapat anugerah dari Yang Maha Kuasa Pak. Tadi aja padha sabar, aja padha kuwatir, seperti siramu yakin karo sing kuwasa ora bakal kintil, bakal teko karo sing kuwasa ngono ya.
Jadi kita itu tidak boleh samar, tidak boleh pinter, khawatir itu Pak De. Asal kita itu yakin kita itu nanti akan bisa sampai kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Jadi setidakmu wis ditata saka saiki. Tugas ning papan panggon dengan diwae kudu siapake mentale lahir batine. Kudu njaluk ridho lan pangestune Gustine. Kasarane aja ngapik owah kincir. Karena pancen tugasmu akhir hayatmu sejatine ya dadi manfaat kanggo alam semesta ya. Jadi kita itu harus siap lahir dan batin gitu ya Pak De. Kalau kita itu bertugas di mana saja gitu ya Pak De. Jadi kita juga harus minta restu dan ridho dari Yang Maha Kuasa gitu ya Pak De. Biar kita itu nanti bisa bermanfaat untuk alam semesta Pak De. Makanya kenapa iki formulir lakon ngelampungake tekan akhir Mei karena iki gelombang angkatan pertama sing padha lelaku ya. Iya Pak De. Aku nek bar wis rampung gelombang pertama kuwi lagi pembukaan gelombang kedua. Tunggu kabeh lakune padha rampung ya. Iya Pak De. Kenapa formulir pendataan ini diberi batas sampai akhir Mei gitu ya Pak De? Ini untuk membatasi para siswa yang laku angkatan pertama gitu ya Pak De. Tentu Pak De. Lah nanti selanjutnya untuk angkatan kedua menunggu giliran selanjutnya Pak De. Makanya ku sekarang iso diatur ke angkatan gelombang kepisahan keloro terus sampai turute dadi kok sing gelombang kepisahan iki rampung anggone nindakake tirakate besok lagi buka kanggo siswa sing anyar ya. Pak De. Jadi nanti ada gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya gitu ya Pak De. Lah nanti kalau gelombang yang pertama ini sudah selesai laku tirakannya baru membuka gelombang yang kedua Pak De. Dadi lebih wis tak gelar gumantos sing padha ngrungokake nek pengin dadi wong lumrah titasawantah ya besok nek akhir hayate ning jero kubure nunggu dibangkitake. Tapi nek pancen arep nyampung karo garis leluhure dadi manfaat kanggo alam semesta. Ya monggo dibuka kesempatane tur manut garis leluhure gitu ya. Iya Pak De. Jadi Pak De ini sudah menggelar kalau kita itu ingin menjadi manusia titasawantah, manusia biasa nanti bisa dikubur menunggu dibangkitkan dari alam kubur gitu ya Pak De. Nah, kalau kita itu ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk alam semesta lah, kita itu dituntut untuk melanjutkan perjuangan para leluhur ini Pak De. Jaman biyen kenapa kok ana sesebutan sangyang para leluhur gawe jeneng. Saiki yo iso karena saiki nerusake perjuangane para leluhur. Dadine palagane karepan Santara kuwi. Aku yo iso gawe sing jenenge sangyang ngono ya. Padha esuk sangyang Anggara, penjagane Mahameru, kasarane ngono kuwi ngono ya. Oh, iya Pak De. Kasar Dewi yo Dewi gelare ngono ya. Terus cara lanang gelare Sangyang, cara wadon gelare Dewi, asal ini ngono ya. Nah, kenapa dulu para leluhur itu membuat nama yang namanya Sangyang gitu ya Pak De? Nah, di sini Pak De Toko juga bisa memberikan nama Sangyang untuk para siswanya gitu ya Pak De. Contohnya Kang Anggara diberi nama Sangyang Anggara untuk yang bertugas di Mahameru gitu ya Pak De. Nah, kalau manut leluhure gitu ya. Iya Pak. Ya, tapi itu semua menurut garis leluhurnya sendiri-sendiri Pak De. Itu kalau yang laki-laki Sangyang, kalau yang perempuan itu julukannya Dewi Pak. Kasarane ngono ya. Iya Pak. Dadi paribasane kudu lalae kawi kok dadi Sangyang apa Dewi anu kawi wedok ngono ya. Bukan iki Pak. Kada dadine Dewi kok kasarane kok dene Dewi sing Joko Kelon gandane Dewi Kili Suci kasarane aku ngono ya. Iya Pak. Kan iso wae ngono ya. Saged Pak. Manut garis leluhure ngono ya. Iya Pak. Nah, contohnya KW itu nanti diberi nama Dewi gitu ya Pak. Jadi Dewi contohnya Dewi yang menggantikan yang menguasai di Kelut Pak, menggantikan Dewi Kili Suci gitu ya Pak. Jajane jiwa-jiwa mungkin biyen jiwa-jiwa kang luhur. Saiki nitis dadi menungsa padha ajur kabeh ilang kadewatane, ilang dewa dewine ngono ya. Nggih Pak.
Sebenarnya kita semua itu dulunya itu jiwa-jiwa yang luhur, sekarang nitis menjadi manusia itu menjadi ajur gitu ya Pak. Karena apa? Karena hilang kedewatannya, hilang jiwa dewinya gitu Pak. Masalahnya kudu ya. Iya Pak. Dari pasane oke di jadi penduduk Ratu Kidul dari sekolah Kidul iso kudu ya. Sebagai Dewi Kelly sopo kasalane kudu ya. Dewi Kelly Kidul kudu ya. Kelly Kidul. Iya Pak. Contohnya Kelly itu besok bisa sebagai penerus Ratu Kidul gitu ya Pak. Nah itu nanti bisa dinamakan Dewi Kelly Kidul gitu ya Pak. Kita sekro kada kudu yang tokoh halus ada kudu ya. Lah nanti kalau ada yang mendengarkan wajangan ini, wah ini yang tokoh lagi halu gitu ya Pak. Ya sakarap-karap tuh masih gawe skenario di skemana aku dewe kudu ya. Iya Pak. Ya semamanya Pak Tokoh yang membuat skenario-nya juga Pak Tokoh sendiri. Cara-caranya aku lakukan meranake perfilmane dari sutradarane sira kabeh sing tak main maki ya manut produser lah ngono. Iya Pak. Nah sebenarnya Pak Tokoh itu cuma istilahnya membuat film, jadi sudah membuat peran-peran masing-masing dan Pak Tokoh sebagai produsernya Pak. Jadi bebas-bebas wae arep gawe apa wae kudu ya. Jadi bebas-bebas saja Pak Tokoh membuat apa saja gitu ya Pak. Wis padha krungu ngene iki. Tiramu ku nek dadi rakat kira-kira dawet ora dibangke ngono ya. Oke Pak. Nah Pak Tokoh bertanya lah, kalau sudah mendengar penjelasan Pak Tokoh seperti ini, nanti kalau bertirakat kita itu nanti akan takut apa tidak ya Bu? Sajake kok kaya pasrah abot ngono ya. Ajeng nyampe ke abot ya Pak. Buatan las ada. Selama apa kok ya? Lanjutnya. Ya, lanjutnya. Ora kepiye maksudnya? Ora kepiye. Nggih, mboten owah kincir ngoten. Ya, lanjutnya. Ya, lanjutnya. Ini Pak. Lanjutnya. Iya, ini si jauh to Pak yang. Ya, lanjutnya. Lanjutnya. Ya, lanjutnya. Iya. Nuwun banget nuwun. Ya, lanjutnya. Ayo. Lanjutnya. Kami sini mau kemana? Kalau aduh, saya saka Tegal kae po, aduh ngaji apa kudu ya? Ngaji nggih Pak. Oh, ngaji mbok ndoso dadi sang yang selamat lho ya ora ngerti kudu. Oh nggih, sang yang selamat Pak. Tegal niku Pak. Asalane kudu ya. Nggih. Jadi sesuk carane tak jelasakan mesti deg-degan ya. Kok yang selamat apa ditimancine terus ake lah. Nggih Pak. Selamat Pak. Ora beda kaya mau ya lagi wis ndang rapi cepat banget dulu ya. Kalau cara satu lah ngono. Nggih Pak. Ampun cepet-cepet Pak. Carane kudu kuwi, nek rasa kuwatir wis dijamin bakal ketemu Syekh kanugrahane Gus. Gusti jenenge nindakake ilmune para leluhur ya, daripada siramet dadi manusia biasa, Jun. Umur ya. Sur umur Pak. Iya Pak. Nah itu kalau seperti yang dari Tegal itu Kang Ngaji itu ya Pak De. Nah itu nanti bisa meneruskan sang yang selamat ya Pak De. Dan nanti apa istilahnya itu kalau mau diajak di Gunung Laut, wah jangan-jangan nanti saya mau dijadikan sang yang selamat gitu ya Pak De. Lah dagdikduk gitu ya Pak De. Makanya iki lakune Palagari Besantara iki ekstrem dulu ya. Masih ora siap mental. Kuwi bakal carane orang duwe mental lho ya. Ada pancen lakune ekstrem. Terus bener-bener dinyataake kalawan alam semesta. Ora iso gitu lanang ya. Nah, di Palangkaraya Nusantara ini, terutama di Kadepatan ini memang lakunya ekstrim ya Pak De. Kalau tidak punya mental ya kena mental sendiri ya Pak De. Karena memang lakunya ekstrim ya Pak De. Jadi tidak bisa dibuat untuk main-main karena lakunya itu dinyatakan oleh alam semesta Pak De. Nanti bego secara alami. Apa wae kuwi alami. Kuwi mesti dilindungi kalawan Gustine. Senajan apa wae kedadekane. Beda karo wong tirakat liyane mesti akeh sebab lan
lain dadake keruwetane gitu ya. Iya, Pak. Jadi ini semua ini semua itu secara alami gitu ya, Pak. Kalau secara alami itu nanti akan istilahnya itu apa, Pak? Ya kepenak carane ora dadake ribet-ribet ya. Oh, iya. Jadi kalau semuanya itu secara alami itu nanti akan akhirnya itu akan enak gitu, Pak. Ya, tidak seperti orang-orang biasa yang melakukan tirakat itu karena ada sebab akibat banyak permasalahan akhirnya menjadi ruwet, Pak. Tidak seperti itu, Pak. Makane istilahmu mungkin kena uji saka sing kuwasa wis padha metu ketok bijine. Takarane moyo semene, takarane anggara semene, takarane kawi semene, kawarane pakcik semene, aji semene, kabeh semene, kabeh ketok bijine kuwi ya. Makane sok digawe sing rada kepenak. Aja sampe digawe kaya mengkono, karena wingi digawe kaya mengkono ning Gusti Allah padha ambyal kabeh kuwi ya. Iya, Pak. Nah, kita kemarin kan sudah kena uji gitu ya, Pak. Sehingga sekarang itu sudah kelihatan nilainya gitu ya, Pak. Nilainya kawi sekian, nilainya anggaran sekian, nilainya sekian, dan yang lain-lain sekian gitu. Jadi semuanya sudah ada nilainya, sudah nampak nilainya gitu ya, Pak. Dan besok tidak dibuat seperti yang kemarin itu, Pak. Karena kalau dibuat seperti kemarin itu Gusti Allah pangerannya itu hilang semua, Pak. Sing ketok kuwi mesti bae ora ngerti kaya kekuatane pangerane kuwi ya. Karena apa? Karena yang kelihatan itu cuma musibahnya, tapi tidak lihat daya kekuatan pangerannya, Pak. Makane kita tak gentor laku, sadurunge lakune umum dibuka kanggo siswane supaya besok iso dikei sing anugrahan karo Gustine. Kuwi dikersakake dadi sang yang slamet, sang yang merapi. Paling penak kuwi disembarengake nalikane wis tekan omahe kuwi ya. Makanya Kang Sukino ini digelar lagu oleh Pak Toko itu untuk ngapikani besok kalau kita semua itu menjalani lagu. Seandainya ada yang dikehendaki menjadi sang yang selamat, sang yang merapi, itu nanti besok bisa di Sumarek ya. Sumarek di rumah gitu ya, Pak. Supaya lebih kepenak kuwi ya. Nggih, biar lebih enak gitu ya, Pak. Misale kok delalah lakune merapi, paling ora kok dadi sangyange let seminggu posisine ning omah pas santai-santai udah kepenak ngono ya. Dadi lebih kepenak, ora ono tuntutan apa-apa. Pancen kuwi mesti kersane sing kosong ya. Coba deh. Nah, seandainya besok ada yang dikehendaki menjadi sang yang merapi, lah itu nanti istilah terjadinya di rumah itu ya, Pak. Pas santai-santai, baru santai-santainya itu dituntut, jadi tidak menimbulkan masalah apa-apa gitu ya, Pak. Ini jok rokok ini mesti lah do wedi nek daftar pala ganak ngono. Nggih, Pak. Ada pancen iki menungso pilihan, ora menungso lumrah ditasa wantah kan ya. Nggih, Pak. Nah, kalau mendengar pajangan seperti ini, itu orang-orang kan pada takut kalau mau mendaftar di Palangan Garuda Nusantara gitu ya, Pak. Karena memang di Palangan Garuda Nusantara itu manusia-manusia pilihan, bukan manusia tidak sawantah yang pada umumnya, Pak. Carane nek ora di mental, jasmani dan rohani, ora bakal iso mengikuti gitu ya. Nah, kalau di Palang Garuda Nusantara tidak mempunyai mental, jasmani ataupun rohani, itu orang itu tidak akan bisa mengikuti. Karena apa? Menungso ditasawantah kuwi sing ning uteke ning rasane Guru Mas Picis Raja Rono. Rumangsane kaya dene umur dawa, kamu kok carane sedane ngenesi malah medeni gitu ya. Iya, Pak. Karena apa? Karena manusia tidak sawantah itu yang ada di otaknya, di pikirannya itu hanya Mas Picis Raja Brono gitu ya, Pak. Tapi tidak mengetahui nanti akhirnya itu ngenes, menakutkan gitu ya, Pak. Karena apa manusia tidak sawantah sing ora melu garis para leluhur sing ora kenal asal usule maka kasampurnane besok bakal danyang dadi arwah-arwah penasaran ora ketekan Gus linde gitu ya. Karena manusia tidak sawantah itu ya, Pak, yang tidak tahu garis leluhurnya, asal usulnya itu tidak bisa istilahnya itu sampai kepada gustinya. Manusia tidak sawantah itu nanti kalau mati itu akhirnya akan danyang, Pak.
Nek kenapa kok akeh tenan sing seneng kaya mengkono? Ya pancen pilihane sing poso kuwi ora akeh cahe. Carane tambah kok sithik wae ngono ya. Iya Pak De. Loh, kenapa kok banyak yang pilihannya seperti banyak yang menjadi manusia tidak sepantah itu ya Pak De? Karena memang pilihannya yang Maha Kuasa itu cuma sedikit, tidak tambah kecuali hanya sedikit Pak. Coba wis diwaca Al-Baqarah ayat 154. Ya kalau kanggo pirpane Gusti Allah minta pasta ngono ya. Iya Pak De. Tapi barang krungu kaya begini iki yang goro kaji kabul kebo kemis sapi tuse kawi tadi padha wedi ora? Mboten Adi. Ya niate kan sampurna to, yang. Padahal dia sampurna wis ora bakal kedo karo Mas Bicis Raja. Rono. Nek wis ora kedo kaya mengkono malah justru Mas Bicis Raja Brono kuwi rasa goleki wis mesti ning ngono ya. Ora dhewe ya Pak. Ora dhewe ngono ya. Jadi wis cukup kowe iki istirahatmu wis nampa megatras, nampa tsunami ngono ya. Megatras iki musibah bersama, nek tsunami iki musibah pribadi ngono ya. Ya ngono ya. Nggih. Al-Baqarah ayat 154 Pak. Pas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la tash'urun. Artinya, janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu telah mati. Namun sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Tahu ngono ya. Betul Pak De. Makanya coba gelanti, yo dene kribo kae wis dadi sayang kribo. Sayang kribo Bu, jonggo ngono ya. Kaya ngenes riwayate kaya dene kok ditumbalake ngono ya. Kamu oleh kanugrahan kok Gus. Dene. Wong-wong besok sing arane kaya mengkono kuwi sing bakal dadi arwah-arwah penasaran sing bakal padha dandang ngono ya. Dadi sing gawe adu, totot, gawe fitnah, wis dandang modale nyangkut ning papringan yo ning keringinan ngono kuwi ngono ya. Dadi memedi ngono ya. Nggih, Pak De. Makanya seperti Kang Kribo yang meninggal seperti itu sebenarnya orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Gustinya gitu ya Pak De. Tapi orang-orang melihat itu sebuah musibah Pak De. Dan orang-orang yang istilahnya ada juga yang mengatakan bahwa itu ditumbalkan gitu ya Pak De. Justru orang-orang yang mengatakan seperti itu yang istilahnya adu cocot itu ya Pak De. Itu nantinya kalau meninggal itu akan danyang Pak De, ada yang nyangkut di papringan, ada yang nyangkut di wet kambil dan lain sebagainya ya Pak De. Ada kaya Harno kaya boleh keparang kesumo raono dalane ngersan boleh kalah ketemu raono kamu kuwi pancen oleh sih kanugrahan diangkat derajati karena Bali ini lumantar daerah kate gitu ya. Lah seperti Kang Harno istilahnya tuh pulang dari Parangkusumo meninggal, seperti Kang Hersat pulang dari atas Ketu meninggal itu semua kan habis tirakat semua gitu ya Pak. Mereka itu sudah diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa Pak. Aku tuh kalau sing caturan ya ora iso nyelametke murid rasa dadi guru. Sing nyelametke apane lah ngono. Nggih Pak. Masane nek nyelametke iku jure bae ngono ya. Nggih Pak ya Pak. Emang Gusti Allah gitu ya. Sudah seperti itu Kak, masih ada orang yang caturan kalau tidak bisa mengawal muridnya itu tidak usah Pak menjadi guru gitu ya Pak De. Nah, yang namanya selamat itu yang seperti apa? Memangnya kalau selamat itu tetap hidup gitu ya Pak De. Memangnya jadi Gusti Allah gitu ya Pak De. Sejati ini urip ki pancen langgeng tak kena mati si jeneng urip ki ya urip. Mati ki lak dimensine jasad. Anggone nerusake kelanggengane ngono ya. Lah nek kaya begini kok disebut rasa dadi guru. Berarti sing dipaham kaya ngono wis kena kleru, ora bener anggone ngaji utawa ngasah jiwa lan roh. Sone
Kateng ilmune nalare durung tekan seku. Rasa isih sebatas akal logikane, cara pikirane kok dene menungso lumrah ditasa. Mantap lho ya. Coba deh. Apa Pak Pak? Bingung lho ya. Bingung Pak. Awalnya Pak Wed, disentil awalnya Pak. Asin ini nek ana penemu kaya ngene kateng ilmune sih akal Oh, logikane iya, ya. Jadi kok masih ada orang yang berbicara seperti itu kalau orang yang mempunyai penemu ilmunya itu belum bisa memahami hal seperti ini ya Pak, belum bisa ngaji ya Pak. Asal jiwa dan rasanya gitu ya Pak, sehingga tidak memahami apa yang sudah terjadi Pak. Ada secaturan kabel tak maklumi wong kabel itu guru ngono ya. Nggih Pak. Cek lumrah ditasa. Mantap. Secaturane guru lah yo ya tak kegulu lah ngono. Nggih Pak. Nah, kalau yang caturan gambol itu tidak dimasalahkan ya Pak, karena gambol itu masih menjadi manusia titasawanta gitu ya Pak. Nah, ini yang caturan guru itu kan diketahui oleh Pak Dito kayak Pak. Sesetahun lagi benda kayangan benda paham lah. Nah, besok orang itu akan diajar Pak Dito di kayangan biar tambah paham gitu Pak. Jadi sudah jadi guru nak benda guru ya. Iya Pak. Biar besok kalau menjadi guru biar tidak keliru-keliru lagi Pak. Semua wae supaya contoh hasilnya ketemu ilmu ne sing diulangake ilmu sing sak bener ilmu kasamur. Sejijine jalan ya sudah dipuk tak ulang neng kono ngono ya. Nah memang seperti ini biar semuanya itu jelas jalannya dan ilmunya lah gitu-gitu ya Pak. Nanti kalau ada yang selisih jalan gitu ya Pak. Itu nanti akan diambil dan diajar di kayangan sana ya Pak. Semoga wae iki sing tak pasut ora nyebut jeneng ning ngerti krasa lan krungu ngono ya. Iya Pak. Dadi ben persiapan mulai saiki lah. Nah, semoga saja orang yang disebut Pak Toko ini walaupun tidak menyebut nama itu merasa gitu ya Pak, biar nanti bisa persiapan sejak detik ini gitu ya Pak. Berarti sejatinya yang toko sapa lah ngono. Iya Pak. Keleleng dulu ya. Iya Pak. Pokoknya yang toko itu sama apa ngono ya. Iya Pak. Ya, biar tahu siapa yang togo gitu ya Pak. Togo geleleng sini ya Pak. Walaupun yang togo itu bukan siapa-siapa gitu ya Pak. Ada yang geleleng kalau di toko tidak gelak. Iya Pak. Nah, kalau tidak geleleng kan bukan Pak Togo namanya gitu ya Pak. Masa kalah kali Bakong lah ngono. Masa Pak Togo kalah sama Bakong. Bakongnya sekacanya geleleng aku lah ngono. Bagong atau yang mengajari geleleng itu Pak Togo ya Pak. Ini udah gue gitu ya. Iya Pak. Aku nek terus ke tadi rasa-rasa. Iya Pak. Cukup mawon Pak. Mau cerita yo ngaji tenanan yo kalau Al-Qur'an ujung-ujungnya rasa-rasa. Tetap baik gitu. Iya Pak. Nah ini nanti kalau diteruskan jadi rasan-rasan lah. Tadi awalnya itu ngajinya itu bener-bener sungguh-sungguh pakai dalil Quran kok akhirnya jadi rasan-rasan gitu ya Pak. Lah daripada nanti rasan-rasan berkelanjutan cukupan sekian dulu ya Pak. Ada ke ikut disampun ada ke aku ada sarapan apa? Rasan-rasan. Sarapan daging gue mau ya. Iya Pak. Lah setelah itu nanti disampaikan kalau kita itu tadi rasan-rasan gitu ya Pak. Cukup sekian dulu wajangan-wajangan yang sudah sampaikan Pak Toko pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah sampaikan Pak Toko pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagungin dumadi rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa